Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya. Selamat siang anak-anak. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mas Ketua kelas silakan maju ke depan untuk memimpin temannya berdoa. Persiapan berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Silakan Mas duduk kembali. Coba anak-anak dilihat kanan dan kirinya. Apakah hari ini ada temannya yang tidak masuk? Apakah ada? Ada. Siapa? Arif. Siapa lagi? Sofia. Kemana mereka? Sakit. Ya sudah, kita doakan semoga Arif dan Sofia cepat sembuh. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka. Silakan semuanya berdiri. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Silahkan duduk kembali. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang materi apa? Iya, pintar sekali. Kita sudah belajar tentang diagram garis. Masih ingat ya diagram garis? Masih. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang diagram gambar atau yang biasa disebut dengan apa? Iya, disebut dengan piktogram. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, agar kalian mampu mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan diagram gambar atau piktogram. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi, nanti kalian akan membuat sebuah proyek. Dan yang ketiga, melalui kegiatan presentasi, nanti kalian akan mempresentasikan proyek yang telah dibuat. Kemudian, hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran PJBL seperti minggu kemarin ya. Iya, PJBL artinya Project Based Learning. Ada 6 langkah yang akan kita lalui hari ini. Yang pertama yaitu menentukan pertanyaan mendasar. Jadi nanti kalian mencari pertanyaan mendasarnya dulu. Kemudian yang kedua ada mendesain perencanaan proyek. Kita merencanakan proyek apa yang nanti akan kita buat. Kemudian yang ketiga ada menyusun jadwal. Yang keempat memonitor kemajuan proyek. Jadi nanti ini adalah proses pembuatan proyeknya. Kemudian yang kelima akan dipresentasikan. Dan yang terakhir kita akan melakukan evaluasi dan refleksi. Nah, jadi nanti Bu Zida harap ketika kalian mengikuti pembelajaran semuanya harus tertib. Tidak ada yang boleh rame sendiri. Jadi nanti ketika ada yang melanggar, sanksinya apa? Hukumannya apa? Berdiri di depan kelas ya. Siap, sampai pembelajaran selesai. Silakan nanti berdiri bagi yang rame. Sudah siap untuk belajar?
sebuah simbol atau gambar? Pernah atau tidak? Nah, pastinya pernah ya. Contohnya, informasi yang disajikan melalui simbol apa? Yang biasa ada di pinggir jalan itu? Iya, rambu-rambu lalu lintas. Selain itu apa lagi? Simbol pada apa? Peta. Iya, pada peta atau dena. Nah, baik, silakan ini dibaca dan diamati terlebih dahulu. Di permasalahan ini, jika datanya disajikan seperti ini, apakah kalian akan kesulitan untuk menentukan makanan mana yang paling banyak disukai? Kesulitan apa tidak? Kesulitan. Karena apa? Karena datanya masih tersebar, belum dikumpulkan, belum dijadikan satu, ya, belum dijadikan dalam sebuah tabel. Nah, kalau sudah dijadikan dalam tabel, kalian enak tidak membacanya? Iya, tidak kesulitan lagi. Kemudian kalau dalam tabel, agar datanya itu lebih menarik lagi untuk dibaca, disajikan dalam bentuk apa? Apa? Iya, yang lengkap jawabnya diagram. Iya, kita sajikan dalam bentuk diagram gambar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang diagram gambar atau piktogram. Nah, ini ada peta konsepnya, peta konsep piktogram atau diagram gambar. Yang pertama terdiri dari 3 bagian, ada ciri-ciri, unsur, dan kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari ketiga bagian ini, kira-kira bagian mana yang mengandung sebuah permasalahan? Apakah ciri-ciri? Bukan. Apakah unsur? Bukan lagi. Apakah kegunaan? Kegunaan dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Ini ada kemungkinan untuk mengandung sebuah permasalahan. Nah, jadi coba kita cari bersama-sama permasalahan apa yang kira-kira berkaitan dengan kegunaan diagram gambar dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan siapa yang ingin berpendapat? Oh ya, Mbak Elsa. Silahkan Mbak Elsa. Bagaimana membuat data yang panjang menjadi lebih sederhana melalui gambar? Oke, Bu Rizal catat dulu. Silakan siapa lagi yang ingin berpendapat? Silakan Mas Rana. Mengapa penyajian data dalam bentuk gambar lebih menarik untuk dibaca? Nah, jadi sudah ada 2 permasalahan. Nah, kira-kira kalian pilih yang nomor 1 apa nomor 2 untuk kita bahas pada hari ini? Nomor berapa? 1. Kita pilih yang nomor 1 ya. Baik, jadi sebelum kita lanjut untuk membahas ini, Zuzan mau menunjukkan media pembelajaran kepada kalian. Nah, ini namanya media Labbook. Ya, jadi ini bisa dibuka seperti ini. Isinya apa, Bu? Isinya adalah sebuah materi. Nah, ini mulai dari pengertiannya piktogram. Nah, apa sih itu piktogram? Nah, kita buka. Nah, piktogram atau diagram gambar adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk simbol atau gambar. Jadi pengertiannya piktogram. Kemudian yang kedua, ada unsurnya piktogram. Nah, dalam piktogram ini ada apa saja? Nah, yang pertama ada judul. Nah, ini judulnya. Kemudian yang kedua ada simbol atau gambar. Simbol atau gambarnya yang ini. Kemudian yang ketiga ada kunci atau legenda, ya, yaitu nilai yang mewakili satu gambar. Jadi ini adalah kunci atau legendanya. Jadi tiap gambar mewakili berapa donat ini? 4. Nah, itu adalah yang namanya kunci atau legenda. Kemudian fungsinya piktogram itu apa? Fungsinya yang pertama menyederhanakan data. Jadi kalau ada data banyak, kemudian kita ingin menyederhanakan, nah itu bisa melalui piktogram. Karena
diagram kita bisa diwakilkan oleh satu gambar. Kemudian yang kedua, mempermudah interpretasi, mempermudah penyajian data. Dan yang ketiga, meningkatkan ketertarikan karena ada gambarnya, jadi lebih menarik. Nah, ini adalah contoh piktogram penjualan kue dari hari Senin sampai Jumat. Satu donat mewakili berapa donat? 4 kue ya. Nah, kita ambil contoh hari Senin. Nah, ini bukan berarti hari Senin hanya 5 donat yang terjual, tapi berapa? 20. Kenapa kok 20? Iya, pintar sekali. Cara cepatnya bagaimana, Mas? Iya, ada 5 donat. 1, 2, 3, 4, 5 dikali 4. Paham? Selanjutnya, Mujizah punya ini. Silakan kelompok yang paling rapi maju dulu. Kelompoknya Rahmat, silakan maju. Ya, semuanya. Oke, jadi yang lain silakan disimak temannya. Sini. Nah, ada soalnya. Kalian pilih yang nomor berapa? Nomor berapa? 7. Dan silakan dicermati. Jawabannya berapa? Berapa jawabannya? 49. Oke, benar apa salah? Oke, benar. Selanjutnya pilih yang nomor berapa lagi? Berapa? 4. Oke, silakan dicermati soalnya. Jawabannya berapa? 6. Oke, benar lagi. Terima kasih kelompok 4. Silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya kelompoknya Mas Danis. Silakan langsung dicermati soalnya. Berapa Mas Danis? 18. Apakah benar jawabannya? Oke, benar. Nomor berapa lagi? 5. Silakan langsung dicermati. Berapa? 42. Apakah benar jawabannya? Oke, benar
Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan yang
Ya, silakan nanti di rumah dipersiapkan.